Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan HMD Agromania. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang melakukan perapihan kebun ini ya. Ini tanaman markisanya sudah ada yang berbuah. Ini saya buatkan jalaran di sini ya, karena para yang dulu nggak rapi ya gitu ya. Jadi saya rubah lagi dengan posisi yang sederhana kondisinya. Nah, ini balak seperti ini ya. Ini batang pohon sambung nyawa. Jadi nggak beli bambu para-paranya gitu ya. Ini juga di sini nanti dibuat 3 susun ya. Para paralel, nanti di sana memanjang satu ya. Karena ini ada pohon mangga. Jadi di sini semuanya bisa hidup berdampingan ya, tanpa saling mengganggu tanamannya gitu ya. Dan kelihatan juga pohon kelengkengnya juga udah rajin berbunga tuh. Nah, itu pohon kelengkengnya biarkan nanti dia rapi di sana. Ini rapi di sini ya, pohon markisanya lagi ditata untuk pemancangan tiangnya. Ini alhamdulillah sudah terpasang pohon markisa dan sudah mulai berbuah. Ini ada tumbuhan markisa ini yang tumbuh liar ya, dimanfaatkan. Ini dibikin jalaran tunggal di sini horizontal. Nah, ini ada patah di sini karena kulitnya dia sudah luka ya. Nah, ini dikasih pengaman lah ya, pengaman dari kawat yang dilapisi pelindung anti karatnya. Jadi aman, ini goyang-goyang dia nggak bakal patah, karena ini udah patah tadinya. Maksudnya sekarang ini dia nggak bakal putus. Ini alhamdulillah terlihat ya seger. Kalau ini batangnya ini ya, nih dia tetap terik matahari seperti ini, dia masih seger, berarti dia aman, dia sehat. Nah, sedangkan ini untuk persiapan para-paranya nih. Oke lah, lurus ya. Saya pakai ini nih, pakai batang pohon sambung nyawa ini. Dimanfaatkan ini dia. Kalau pakai pohon lantoro gini dia, apalagi di tanah masih bisa dipakai buat bangunan ya, agak berat. Kalau ini akarnya keras, nanti dirubuhkan juga, nih dipotong. Kalau sambung nyawa ini akarnya dia banyak airnya, dia empuk dia. Jadi kalau seumpama ini mau dipakai bangunan, dia akan gampang ininya membersihkannya gitu ya. Di sebelah sana juga lagi sedang persiapan ya, perlahan nanti ada progresnya. Nah, sedangkan ini yang besar ya, tadinya bergerombol di sini ya, buahnya selalu busuk ya. Ini sudah dirapikan, dibuat para grouping ini ya. Ini di sini sangat sulit tadi ya untuk merapikan naik ke atasnya ya, karena udah panjangnya udah 6 meteran. Nah, ini ada patahan juga di sini, karena hati-hati ada patahan. Ini kasusnya sama ya, cuma yang ini lebih parah. Ini juga posisinya ada yang luka dari batangnya, ini ada yang luka. Ini dia sempat bunyi patahnya gitu, sehingga pekerjaannya di stop dulu, dilakukan penyambungan
pemasangan gipnya maksudnya, karena kalau kulitnya kan masih nyambung ya, jadi langsung dikasih gip seperti yang dilakukan di sana. Ini sambil di pruning saja ya, karena ini terlalu panjang nih, agar nutrisinya tidak terlalu tersebar jauh ya, supaya produktivitasnya lebih bagus. Nah ini kan panjang nih ya, kalau kita lihat ini dari bonggol utama ya, ini bonggol utama ada 2 cabang, lanjut 3 cabang, 6 cabang. Selanjutnya ini yang masih hijau nih cabangnya nih, harusnya di sini di jarak setengah meter udah ada bunganya, nih nggak ada ya, karena tadinya di tanah nih ada panjangnya udah 3 meteran. Maka ini saya potong aja ya di posisi 3 daun atau 5 daun, 5 daun ya, saya potong aja. Bismillah, ini dibuang, nggak apa-apa nih dibuang. Nah jadi dia nanti akan cepat pulih dia. Kalau ini masih pendek ya, ada tunasnya, ini gak ada tunasnya, biarkan saja. Oke, selanjutnya batang yang ini ada nggak yang panjang? Ini masih cukup ya, kalau cuma 80 cm masih cukup. Nah ini udah panjang nih, ini yang mana nih panjang, walaupun ada bunganya tapi dia terlalu panjang ya, nanti nutrisinya akan habis. Nah jadi saya potong di 5 daun lagi. Nah dibuang aja nih. Oke dibuang. Ini ada patah enggak? Oh tidak ada. Ini di ke atas sih, taruh di atas. Kalau di atas dia seger, dia akan seger. Tinggal ini nih, ada yang ini nih, dibuang. Nah, dibuang aja nih, walaupun di sini ada bunganya ya, karena terlalu panjang. Nah ini yang layu ya, karena ada patahan di sini dia layu, dibuang aja agar mengurangi stresnya nih. Emang hampir tak tertolong dia ini, karena patahnya parah kemarin ya. Nah, ini mana ini gak ada panjang ya, potong aja. Ini pendek cukup. Ini ada panjangan sain, ini ada panjang, potong aja. Ini udah panjang. Nah, yang sudah panjang itu ya dibuang saja agar dia nutrisinya cukup. Ada semutnya ya, kayak gini semut dibuang, kalau enggak dia bikin sarang terus ya. Ini udah panjang nih, kalau panjang ini enggak efektif dia, udah enggak ukuran lagi ya, nanti buahnya juga jelek. Nah,
Nah, dibuang aja. Ini juga udah panjang nih. Oke, itu pas di buah berarti buangnya. Oke, cukup. Yang ini ada enggak yang panjang? Iya, itu panjang nih. Nah, sini aja. Karena di sini udah ada tunas baru ya. Nah, buang. Oke. Ini udah panjang nih. Nah, di sini ada tunasnya. Ini cukup panjangnya. Ini cukup, masih cukup. Kalau terlalu rempuk dibuang aja. Dibuang aja satu. Oke. Nah, tunasnya biar ke atas. Ini waktu masang dari bawah ke atasnya dibantu ini nih, cantolan. Kalau nggak pakai ini susah ya meganginya. Terus pakai cantolan banggolan panjang, cukup lah, masih 10 meter ya. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Sedangkan di sini nih masih dikerjakan di sananya, ini masih berantak di sini ya, karena di sini masih progres buat pupuk sini. Ini pupuk cair, kompos dan kompos ini. Nah, ini ada bahan-bahan organik ya, rumput-rumput, sayuran, bangkai ikan. Jadi di sini dia nanti sebulan ada jadi pupuk cairnya ada, pupuk komposnya ada. Ini sedang dirapikan di sini. Ini dibikin seperti kolam di sini ya, nanti nanamnya di atas. Karena khawatir saat musim hujan dia akan terendam air di sini, sehingga nanti buahnya rontok atau dia totol-totol hitam. Nanti ini pakai sistem jalaran tunggal, nanti jalaran tunggal, jadi sebaris, 2 baris, 3 baris ya, tanpa mengganggu satu sama lainnya di sini, karena ada pohon mangga, ada pohon alpukatnya juga. Nah, ini kalau di sana selatan, di utaranya ya, miringnya ke utara. Dia miring ke utara. Di sini ada empang ya, kolamnya lah ya gitu. Jadi resapan airnya ini. Ada resapan air. Sehingga kalau musim hujan, nah ini kan pohon kelengkengnya udah pada berbuah ya, berbunga. Nanti kalau jadi buah dia akan busuk. Kalau saat musim hujan di sini airnya menggenang. Nah, kalau ini airnya akan turun ke sana ya, rembesannya. Gitu juga dengan pohon mangganya nih. Kalau nanti dia berbunga, berbuah, dia akan rontok ya. Buahnya rontok, banyak yang rontok. Karena banyak air di bawahnya. Karena ini dimiringkan ya, dari selatan ke utara tuh dimiringkan. Utaranya empang tadi. Kenapa dia busuk buahnya, walaupun bisa matang ya, ada yang bisa matang, tapi kalau nanti matangnya dibuka tuh busuk dalamnya, nggak bisa dimakan.
Selain dia kena lalat buah, karena tadi ya di sininya banyak airnya, dia terjadi busuk akar serabutnya, sehingga kualitas buahnya juga akan tidak bagus ya, jadi busuk juga yang nggak bisa dimakan. Balik lagi ke pohon anggurnya, pohon markisanya ya, begitu juga sama ya pohon markisa. Walaupun nanti dia sudah jadi buah ya, dia banyak yang rontok. Kalau panen pun dia enggak sempurna dalamnya, karena ada totol-totolnya, sehingga kualitas buahnya itu harusnya full isinya itu ya, tanpa ada bercak begitu ya, ada semacam kerasnya gitu di dalam buahnya. Nah ini dia jadi sedikit isi buahnya. Begitu juga sama nih, kalau alpukat juga dia akan rontok juga, dan buahnya tuh kalaupun matang dia nggak, udah masak tuh nggak bisa dimakan. Nah yang ini belum dipasang ya, dipancang batang pohon sambung nyawanya. Nah ini akan lurus ke sana nanti nih, dia pakai jalaran horizontal ya, tunggal ya. Ini masih ada space 2 meter lah ya, tanpa mengganggu satu sama lainnya antara pohon markisa dengan pohon mangganya. Nanti pohon mangga kalau sudah dia berbuah ya, sambil dipanen, dipruning, dipangkas, jadi nggak nyebrang, dia nggak melebihi. Ini pohon mangganya juga sudah mulai berbunga dia. Ini mangganya ada 5 variasi mangganya. Ada mangga ongkeongnya, ada Indramayu gajah, ada Indramayu, ada harum manis, dan Kyojai. Nah, ada beda-beda di sini. Ini sambil berjalan ya, dibersihkan, dirapikan rumput-rumputnya, sampah-sampahnya. Mudah-mudahan ini variasi jadi lebih produktif ya, lebih rapih ya, karena ini masih proses. Pohon sambung nyawa seperti ini ya, diambil batang yang lurus, walaupun kecil nggak masalah lah, yang lurusnya kira-kira 2 meter lah. Ini daunnya seperti ini. Nah ini dapat 1, jangan sampai patah lah. Oke. Ini ada 1 di belakang tuh. Iya itu bisa tuh. Kecil nggak apa-apa tuh. Yang hidup aja, jangan yang mati. Mana bisa? Ya. 4 batang lah perlunya. Ini kayunya kalau udah kering keras. Enggak, itu enggak tinggi. Nah di depan sana aja nah, yang di dalam ini nih lurus nih. Nah itu ya lurus itu, cari yang lurus-lurus aja, nggak apa-apa.
yang dekat pun lurus ini tadi. Bonggolnya seperti ini karena banyak air, dia jadi subur. Nah ini dekat lurus pan yang tuanya. Dia bengkoknya karena ke ini, ke lilit pohon royot. Udah diambil yang lurus-lurus saja. Ini sedang dilakukan pemasangan para horizontal ya. Masangnya sendiri bisa ya, asal pakai alat bantu ya. Ini dipasin dulu. Ini yang nggak dipasin, posisinya harus gini tuh. Ini taruh di sini tadi. Nyandar di situ, udah diikat, baru tambahin lagi yang 2 meter, makanya iya tuh taruh di situ dah. Gimana caranya biar ngepas, dibagi rata. Ntar bisa lah kalau udah keikat dulu, ntar di setting. Di situnya belum kenceng tadi, belum dibantu. Kalau perlu diikat dulu di sininya sebentar. Memang harus punya skill juga atau pengalaman ya, jadi kerjanya efektif. Karena yang diangkat atau diikat juga barangnya nggak berat ya, jadi harus memang orang yang biasa kerja seperti ini. Kurang tinggi, tinggiin dulu, kan bisa tinggiin, ketinggian banget. Nah gitu udah cukup. Lanjut, saya ngambil bataknya sini, pakai golok. Dongkel-dongkelnya kalau pakai tangan bahaya ya, ngeri juga. Karena ini udah lama di sini, biar dia jatuh dulu. Terus dicongket dulu, dilonggarkan. Ada serangganya. Harus dibongkar dulu nih perlahan ya, pakai alat. Ini bolak-baliknya hati-hati, takut bunga mangganya rusak. Ini sedang dilakukan pembersihan areanya. Rumput-rumputnya dikumpulkan di bawah pohon. Ini ada kolamnya, ada airnya di sini ya, sebagai resapan. Itu airnya mau dipakai untuk merapikan parit, belum dibenerin. Harusnya di sisi kiri kanannya ya, di luar pagar ini. Selanjutnya ini sedang dilakukan perataan area. Nah, ini sambil
bersihkan sampah plastiknya, jadi angkat. Ini sudah ada pohon markisanya ya, yang lama. Yang baru nanti dipasangkan di sini. Udah hampir siap ini. Nanti lahan ini mudah-mudahan jadi lahan produktif ya untuk buah markisa. Seperti ini ya, plastiknya dipungkis, dikumpulkan, lalu dibuang. Karena kalau untuk bakar di sini sudah tidak memungkinkan lagi ya. Nanti pemutus saja, dimasukkan ke plastik, jadi dibuang ke tempat sampah. Nah, ini plastiknya dipungutin. Nah, ini persiapan wadah tanamnya ya, seperti ini. Nanti pohon markis yang ada di sini setelah diberi media tanam. Nah, markisannya kecuali ini yang sudah permanen ya, sudah ada lebih dulu, dia dirapikan saja. Untuk berikutnya ditanam lebih tinggi dari permukaannya agar dia awet nanti saat musim hujannya, biar buahnya nggak busuk. Ini terlihat yang sudah dirapikan, dibersihkan, dipandang ya. Alhamdulillah ada nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sahabat perkebunan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah meluangkan waktunya melihat perkebunan saya di sini ya. Mudah-mudahan segi positifnya ya, bisa mengolah lahan agar lebih produktif ya. Walaupun memang banyak kendala-kendala dalam pekerjaannya gitu ya. Mudah-mudahan ada yang lebih bagus hasilnya gitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.